Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini tanggal 9 November 2021. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Mahana, Universitas Dharma Agung, Fakultas Ekonomi, Prodi S1 Manajemen. Nah, globalisasi memberikan banyak dampak di berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya dalam bidang pendidikan. Dengan adanya globalisasi pendidikan, setiap orang dapat menempuh pendidikan dalam memperoleh ilmu pengetahuan tanpa memandang batas wilayah negara. Pengaruh globalisasi terhadap dunia pendidikan paling tidak terlihat dalam 3 perubahan mendasar dalam dunia pendidikan, yaitu pertama dalam perspektif neoliberalisme. Globalisasi menjadi pendidikan sebagai komoditas komersial dengan mencari pasar baru dan memperluas bentuk-bentuk usaha secara berkesinambungan. Yang ketiga, globalisasi mempengaruhi kontrol pendidikan oleh negara yang semakin terbatas, dikarenakan kebijakan pemerintah lebih mempengaruhi oleh pasar. Ketiga, globalisasi mendorong delokalisasi dan perubahan teknologi dan orientasi pendidikan di mana orang-orang belajar dalam suasana yang sangat individual dan menghalanginya untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Dari pernyataan yang berbeda tersebut, dapat disimpulkan bahwa globalisasi sangat ditentukan oleh kompetensi global yang berpusat pada pasar. Kompetensi tersebut tidak akan pernah lepas dari faktor ketangguhan sumber daya manusia atau SDM yang merupakan output dari pendidikan. Oleh karena itu, hubungan antara pendidikan nasional dan globalisasi tidak saja dalam aspek dampak, tetapi juga dalam segi tantangan. Oke, kali ini macam-macam globalisasi merupakan sebuah proses yang tidak bisa diputar mundur, terus bergulir menantang dunia pendidikan. Walaupun dikatakan globalisasi tersebut memberikan dampak negatif terhadap dunia pendidikan, namun globalisasi pendidikan tidak memberikan dampak yang buruk terhadap sumber daya manusia. Dampak negatif tersebut masih bisa diatasi dengan diminimalisir. Globalisasi mampu memberikan banyak dampak positif terhadap pendidikan, yang membentuk kemampuan sumber daya manusia berkembangnya lebih pesat lagi. Globalisasi pendidikan dapat menjawab kebutuhan pasar menjadi tenaga kerja berkualitas yang semakin ketat. Dengan globalisasi pendidikan ini memberikan pengaruh kepada dunia pendidikan, terutama di dalam perkembangan teknologi. Berikut adalah beberapa teknologi yang dihasilkan dari globalisasi pendidikan. Yang pertama, teknologi pendidikan. Konsep teknologi pendidikan dilatar belakangi oleh globalisasi yang terus mengalami kemajuan, sehingga globalisasi ini berkembang menjadi teknologi pendidikan. Istilah teknologi yang berarti ilmu yang mempelajari tentang teknik manusia. Manfaat teknologi yaitu memiliki manfaat dapat meningkatkan kinerja serta memungkinkan semua kegiatan dapat terselesaikan dengan cepat, tepat, akurat, dan meningkatnya produktivitas kerja karena teknologi informasi menghasilkan informasi yang berkualitas dan sangat relevan baik untuk keperluan pribadi, bisnis, kesehatan, hobi, dan rohani maupun pemerintah. Definisi teknologi pendidikan. Association of Education, Communication, and Technology atau disingkat dengan AECT mengemukakan definisi teknologi instruksional sebagai berikut. Instructional technology is the theory and practice of design, development, utilization,
management, and evaluation of process and resources for learning. Berdasarkan definisi di atas, teknologi pendidikan adalah teori dan praktek dalam desain, pengembang, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi proses dan sumber untuk belajar. Hedbard juga memberikan kontribusi dalam pemahaman mengenai teknologi pendidikan adalah konsep multimediation yang meliputi adanya suatu proses sistematis yang melibatkan penerapan pengetahuan dalam upaya mencari solusi yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah-masalah belajar dan pembelajaran. Adanya produk seperti buku, teks, program audio, program televisi, software komputer, dan lain-lain. Adanya suatu profesi yang terdiri dari berbagai kategori pekerja dan merupakan bagian spesifik dari pendidikan. Selain beberapa definisi di atas, IECT juga telah mengemukakan definisi teknologi pendidikan yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahwa teknologi pendidikan yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah studi dan etika praktek untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses teknologi yang sesuai dengan sumber daya atau Januszky, Georski, dan Molenda. Definisi ini mengandung beberapa kata kunci, diantaranya studi, etika, praktek, fasilitas pembelajaran, peningkatan penciptaan, pemanfaatan, pengelolaan teknologi, proses, dan sumber daya. Poin selanjutnya, kawasan teknologi. Teknologi pendidikan mempunyai 5 kawasan atau domain yang menjadi bidang penggarapannya, berlandaskan definisi IECT, yaitu desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian tentang proses dan sumber untuk belajar. Domain-domain tersebut meliputi domain desain, meliputi sistem instruksional, desain pesan, strategi pembelajaran, karakteristik peserta didik. Domain desain ini merupakan pengklasifikasi kondisi untuk belajar dengan tujuan menciptakan strategi dan pendidikan pada level makro seperti program, satuan pelajaran, dan modul. Poin selanjutnya, dampak teknologi. Teknologi dapat dipandang sebagai kegiatan yang membentuk atau mengubah kebudayaan. Selain itu, teknologi adalah terapan matematika, sains, dan berbagai seni untuk faedah kehidupan seperti yang dikenal pada saat ini. Sebuah contoh modern adalah bangkitnya teknologi komunikasi yang memperkecil hambatan bagi interaksi sesama manusia, dan sebagai hasilnya telah membantu melahirkan sub-sub kebudayaan baru. Bangkitnya budaya dunia maya yang berbasis pada perkembangan internet dan komputer. Tidak semua teknologi memperbaiki budaya dan cara yang kreatif. Teknologi dapat juga membantu mempermudah penindasan politik dan peperangan melalui alat seperti pistol atau bedil. Sebagai suatu kegiatan budaya, teknologi memangsa ilmu dan rekayasa yang masing-masing memformalkan beberapa aspek kerja keras teknologis. Perbedaan teknologis konvensional dan modern, yaitu berdasarkan perkembangannya, terdapat teknologi konvensional dan teknologis modern. Adapun perbedaan teknologi konvensional, yaitu teknologi konvensional membutuhkan waktu yang cukup lama karena sumber
pada suatu yang bersifat nyata. Contohnya, bersumber dari buku, sedangkan teknologi modern membutuhkan waktu yang relatif singkat. Lebih terbuka dan fleksibel karena bersumber dari suatu yang berbasis elektronik seperti internet. Teknologi konvensional informasinya masih langsung bersifat mengulang-ulang atau kurang kreasi dalam mengembangkan informasi itu sendiri, dan seni mengajarkannya, dan biasanya merupakan buku dan catatan yang sama sepanjang tahun. Sedangkan teknologi modern informasi bukan hanya berpaku pada buku yang sama, namun relatif berinovasi serta berkembang sesuai zaman, dan berkembang teknologi seperti adanya CD, tutorial, e-book, ataupun buku-buku online yang dapat diakses kapanpun. Teknologi informasi konvensional dalam mendapatkannya masih mengalami keterbatasan finansial dan jauhnya lokasi, sedangkan teknologi modern relatif lebih murah dan dapat mengakses pada apa saja, kapan saja, dan di mana saja, tanpa batas jarak atau lokasi. Teknologi konvensional cenderung menggunakan metode tatap muka, sedangkan teknologi modern merupakan perpaduan antara metode tatapan muka dengan metode online. Yang berikutnya, perkembangan teknologi pada bidang pendidikan. Di bidang pendidikan sangat memicu perkembangan teknologi. Pemanfaatan TIK dalam pendidikan di Indonesia telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Inisiatif menyelenggarakan siaran radio pendidikan dan televisi pendidikan sebagai upaya melakukan penyebaran informasi ke satuan pendidikan yang tersebar di seluruh Nusantara, merupakan wujud dari kesadaran untuk mengoptimalkan pendayungan. Pengaruh negatif teknologi di bidang pendidikan yaitu terdapat berbagai macam situs-situs yang tidak mendidik dan membuat pengguna menjadi rusak ataupun terpengaruh akal pikirannya, seperti situs porno, perjudian, dan lain sebagainya. Membuat pengguna menjadi malas dalam satu sisi akibat kecanggihan teknologi ini, sehingga membuat pengguna malas dalam aktivitas membantu orang tua tidak kriminal, seperti cybercrime yang dimana kejahatan ini dilakukan seseorang dengan perantara teknologi internet ini, sehingga mencetak generasi yang berpengetahuan tetapi mempunyai moral yang rendah. Yang berikutnya, esensi globalisasi dan teknologi. Memasuki abad 21, dunia termasuk Indonesia dihadapkan pada gerakan yang disebut globalisasi. Bahkan saat ini dikenal juga dengan era milenial. Perlu kita cermati bahwa esensi globalisasi adalah keterbukaan dan kebebasan yang merupakan pencermian hak asasi individu. Setidaknya terdapat 3 bidang kehidupan yang mempunyai pengaruh besar sebagai akibat adanya globalisasi, yaitu bidang teknologi, ekonomi, dan politik. Globalisasi menjadi sebuah esensi penting dari berbagai fenomena yang terjadi pada era modern. Berbagai penemuan teknologi, perkembangan sistem informasi dan komunikasi sebagai bentuk globalisasi membuat aktivitas produksi ataupun investasi menjadi berlipat ganda. Hal itu disebabkan oleh semakinnya mudah orang-orang di dunia
mengakses berbagai hal di dunia, yang selanjutnya berakibat pada semakin bergantungnya negara-negara di dunia. Namun ternyata berbagai kemajuan tersebut hanya sebagian kecil dari fenomena globalisasi. Pada era globalisasi, teknologi berperan sangat penting. Perkembangan teknologi dapat mempercepat globalisasi. Proses ini terjadi di setiap saat yang hampir bersamaan di seluruh belahan dunia dengan mudah dan cepat menyebar. Perkembangan teknologi yang semakin pesat memungkinkan orang untuk berkomunikasi melalui berbagai macam media. Proses tersebut dapat dilakukan secara satu arah melalui media elektronik atau media cetak, juga dapat melalui dua arah atau interaktif melalui jaringan internet. Dengan menguasai teknologi, kita memiliki modal yang cukup untuk menjadi pemenang dan persaingan global. Bahkan di era globalisasi, jika tidak menguasai teknologi, maka identik dengan buta huruf. Era globalisasi seakan tidak bisa dibendung. Lajunya memasuki setiap sudut negara. Globalisasi menghendaki setiap negara beserta individunya harus mampu bersaing satu sama lain, baik antar negara maupun antar individu. Sesuai dengan pernyataan Gelinas yang memandang globalisasi sebagai suatu proses serangkaian tindakan untuk mencapai suatu proses integrasi yang mendunia. Melalui keharusan untuk berkompetensi, persaingan yang terjadi esensi dari globalisasi memiliki pengaruh positif. Persaingan yang menjadi esensi dari globalisasi memiliki pengaruh positif dan negatif. Globalisasi menjadi lokomotif perubahan tata dunia yang tentu saja akan menarik gerbang-gerbangnya yang berisi budaya, pemikiran maupun materi. Contohnya, terdapat pengaruh negatif dari globalisasi, yaitu kecenderungan materialisme yang sangat kuat zaman sekarang. Salah satu definisi dari teknologi adalah pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material, dan proses yang menolong manusia menyelesaikan masalahnya. Teknologi ini juga dikenal sebelum sains dan teknik berkembang. Sistem menyalakan api dengan mengakses dua batu merupakan suatu teknologi pada zaman dahulu karena mempermudah manusia menyantap makanannya. Kata teknologi sering mengembangkan penemuan dan alat yang mempergunakan prinsip dan proses penemuan saintifik yang baru ditemukan, sehingga esensi teknologi adalah suatu barang atau perkakas yang dibuat atas dasar ilmu pengetahuan dengan tujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Manusia memacu teknologi ke depan. Ia mengambil bagian dalam proses pengatur sebagai satu cara penyingkapan kekuasaan. Teknologi terletak pada apa yang baik dan berguna bagi manusia. Menurutnya, supaya kita menjadi suatu relasi yang bebas atau global dengan teknologi. Dan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya arus globalisasi yang memiliki keterkaitan era dan kemajuan teknologi secara tidak langsung telah menghapuskan berbagai batas yang ada di dunia sehingga mampu melebur warga negara menjadi warga dunia. Jadi kesimpulan dari saya, globalisasi dan teknologi yaitu merupakan suatu proses pengaruh yang mampu memberikan banyak dampak positif. Salah satunya dalam bidang pendidikan yang membuat kemampuan sumber daya manusia
berkembang lebih pesat lagi. Saya Kurniawan Wana, demikian presentasi saya. Terima kasih.